Sobat Sungil, berbicara mengenai Jati Tujuh. Jati Tujuh adalah sebuah kecamatan di sebelah utara Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Indonesia. Jati Tujuh tidak pernah lepas dari sejarah dari makam petilasan Ki Bagus Rangin. Bagus Rangin adalah tokoh dari Jati Tujuh Majalengka. Bagus Rangin diperkirakan lahir sekitar tahun 1761. Ia tokoh sejarah dan pahlawan yang menentang dan memimpin pemberontakan melawan Belanda pada Perang Cirebon tahun 1805 sampai 1812. Bagus Rangin berasal dari Demak, Blandong, Raja Galuh, yang sekarang Raja Galuh menjadi Kecamatan Raja Galuh yang ada di kota Majalengka, yang terletak di kaki Gunung Ciremai. Dia adalah putra dari Sentayem atau Ki Buyut Teyom, cucu dari Waridah dan keturunan dari Ki Buyut Sambeng, salah satu dari cicit pembesar di daerah tersebut, atau dalam bahasa Cirebon disebut Ki Gede. Ayah dari Bagus Rangin adalah Buyut Sentayem alias Buyut Tayem. Mempunyai 3 saudara laki-laki, kakaknya bernama Buyut Bangin, sedangkan adiknya adalah Buyut Salimar dan Bagus Serit. Bagus Rangin mempunyai 3 orang saudara. Kakaknya bernama Buyut Bangin dan kedua adiknya bernama Buyut Salimar serta Bagus Serit. Bagus Serit juga menjadi pejuang melawan penjajah. Konon katanya di bawah petilasan Ki Bagus Rangin terdapat sumur yang tembusannya ke Cipaku dengan panjang sekitar 5 km. Dan konon katanya di tempat sumur itu terdapat siluman buaya putih. Apakah itu benar? Marilah kita telusuri jejak malam bersama Zona Sungil. Sobat Sungil, kami sekarang berada di kawasan makam patilasan Bagus Rangin, tepatnya di Desa Jati Tujuh, Kecamatan Jati Tujuh, Kabupaten Majalengka. Kami saat ini akan menelusuri mitos apa saja yang ada di makam Ki Bagus Rangin ini. Untuk itu, ikuti perjalanan kami sampai selesai. Ya pemirsa, saya akan mencoba membuka lensa kamera ini supaya menjadi sensitif lagi mendapatkan apa yang ada di sekitar sini dengan hal-hal gaibnya. Saya akan coba. Ya, saya sudah melakukan ini pembukaan
lensa ini supaya sensitif. Insya Allah kita mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Sobat Sungil, masih di sekitar Patilasan Ki Bagus Rangin. Kru Zona Sungil sedang meminta izin kepada juru kunci Patilasan tersebut. Tulisan di sini tuh gitu mah. Sobat Sungil, kali ini saya mau menemui salah seorang juru kunci makam Patilasan Bagus Rangin. Bapak Ono? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Permisi Pak, barangkali saya sedikit mengganggu. Saya kedatangan ke sini hanya barangkali intinya silaturahim, lalu kira-kira ada sedikit pertanyaan dari saya Pak, tentang apakah tempat ini makam Bagus Rangin atau Patilasan? Silakan. Yang saya ketahui sebenarnya ini bukan makom, hanya sebuah petilasan yang dimana semua pejuang-pejuang itu memberikan satu tandanya bahwa di sini berawalnya adanya desa Jadi Tujuh. Berarti ini hanya petilasan. Barangkali juga perlu rekan-rekan ketahui antara membedakan makom dengan patilasan. Kalau makom itu boleh dikatakan ada jasad, sementara kalau patilasan jelas di sana tidak ada jasad. Namun apa? Ya dalam hal ini tidak perlu saya katakan. Mungkin dari rekan-rekan yang lebih tahu dari saya. Betul. Apa artinya patilasan tersebut. Gitu. Terima kasih ya Pak Ono ya sudah menjelaskan pertanyaan yang pertama, lalu yang kedua ini Pak Ono. Mohon dengan sangat saya juga terima kasih sudah disediakan waktu. Ya, Pertanyaan yang kedua, barangkali nih Pak Ono, ya. karena identik sekali yang dengan namanya makom atau patilasan itu suka terjadi yang namanya satu mitos atau apa kira-kira ada hal-hal yang ganjil itu Pak Ono. Mohon dijelaskan Pak Ono. Alhamdulillah. Mungkin sepintas kita memang tidak ada apa-apa di sini, tapi satu keajaiban karunia Allah, dan mungkin karena ini patilasan, silahkan lihat samping kiri, kanan dan belakang. Jadi kelihatannya lebih dalam, abrasi ya, karena abrasi. Tapi alhamdulillah karena di patilasan dan merupakan satu gambaran. Kenapa sih yang ditempati patilasan Mbah Buyut Ki Bagus Rangin ini tidak longsor ataupun tidak amblas? Itu satu bukti ya, satu bukti yang begitu luar biasa. Allah memberikan satu kekuatan pada tempat ini, satu keajaiban di luar nalar kita sebagai manusia biasa.
itu. Yang terakhir barangkali saya perlu saya tanyakan sekaligus juga untuk pemirsa semuanya. Iya. Apakah ada salah satu tamu tersebut minimal, mohon maaf, meminta sesuatu, pesugihan lah istilah dalam tanda kutip. Apunten. Anak cucu daripada Mbah Buyut di Bagus Ramin, karena ini sepupunya bukan lokal, jelas tiap loksok ada, mulai dari Jakarta, Karawang, Iya. Pamanukan, Iya. sebuah jajahan daripada Mbah Buyut, Iya. semuanya ada hadir ke sini. Alhamdulillah. Dan tadi ditanyakan, adakah orang di antara anak cucunya Mbah Buyut yang minta pesugihan? Alhamdulillah, tidak ada untuk jalan menyimpang, hanya dengan satu keikhlasan. Setelahnya mereka datang untuk hadoroh ke sini dengan ikhlas, intinya ikhlas dulu ya. Iya. Doa seberapa saktinya, sebagusnya doa itu, kalau tidak didasari oleh ikhlas, Iya. insya Allah tidak ada barokahnya. Namun alhamdulillah anak cucu yang pernah hadir ke sini, alhamdulillah ada kemajuan dari yang sebelumnya. Gitu. Untuk membuktikannya, saya akan mencoba membuka mata batin salah satu bintang tamu yang sudah disiapkan oleh channel Dimas Mil. Ya, kita langsung panggil aja, gimana Pak? Oke, silakan. Mangga. Silakan deh. Oke, namanya siapa nih? Nengnya, Oh, Nengnya. Ya tuh. ya alhamdulillah sehat. Ternyata ya jadi bintang tamu ini barangkali mau ditanya sama Kidano. Ya, Silakan Kidano. Silakan. Sebelumnya teh saya akan mencoba membuka mata batin ini ya. ya, Walaupun ada apa-apa, nanti saya akan coba menjelaskannya kembali ya. ya siap. Oke. Saya akan coba membuka mata batinnya. Mbak siapa tadi namanya? Nengnya, Neng ya. Coba mana matanya? Saya sudah membuka mata batinnya, nanti kita coba beberapa penelusuran apa saja yang Mbak ini lihat, nanti dia akan menyebutkannya sendiri. Silakan tuh. Nah pemirsa, semenjak awal sebelum kita melakukan syuting di sini, dari tadi terus ada interaksi yang nggak bisa dijelaskan secara naluri ya. Maka dari itu saya akan mencoba menanyakan sama Mbak ini, apa sih yang tadi ada di sini, interaksi tadi yang terjadi di sini. Oke Mbak, coba lihat di sebelah sana, Mbak lihat sosok apa, utarakan yang Mbak lihat. Nanti saya akan jelaskan. jelas lagi. Coba lihat, sebutin apa yang Mbak lihat itu. Kada ayah sosok perempuan. Sosok perempuan sebelah sana ya. Ya, Nah, sosok perempuan itu yang mungkin tadi yang bersembunyi dari tadi awal kita sebelum mulai, terus saja melakukan interaksi di sana. Perempuan itu ya, kalau dari nama sosoknya itu semacam kuntilanak lah begitu. Terus ya, apalagi yang lihat sampai Mbak, sebelahnya apa, sebut gimana gitu, di atas mungkin. ada sosok kuntilanak. Mbak, Kuntilanak enak lagi sebelah mana? di sebelah sana. Sebelah sana ya. Nah Mbak ini lagi-lagi melihat sosok perempuan yang disebut kuntilanak di sana. Berarti memang tempat ini
umumnya jin-jin yang ada di sini itu kebanyakan sosoknya perempuan gitu. Mungkin nanti kita explore lagi lebih mendalam apa saja sih selain dua sosok itu yang ada di sini. Nanti kita terus explore tempat ini. Supaya tidak penasaran, ikuti saja perjalanan malam ini bersama Kidano. Melihat barangkali ada apa saja, misteri apa saja di tempat ini. Ikuti saya terus. Ayo. Nah, tadi tuh. Nah pemirsa, tadi saya ketika di atas di lokasi inilah yang sering banyak terjadi interaksi-interaksi yang gaibnya. Saya akan coba mendeteksi ada apa di sini sebenarnya gitu. Saya sempat melihat sosok di jembatan. Hadir. Sosok yang mau melawan saya nih pemirsa. Pocong. Sobat, ini kita sudah tidak tahu ini apanya. Kita pegang, terus ikuti. Tidak ada apa.
bisa terkena serangan dari makhluk ini. Sobat Zuhir, Kidan nampaknya terserang. Tahu badannya katanya Kidan harus Kita ada sebuah pusaka yang penting juga dapat untuk menjaga di sini. Itu pusaka mungkin kalau bahasanya spesial mungkin. Jadi tidak boleh untuk diambil. Jadi saya ini ada ini enggak lap buat lap. lap. Kuro tisu kuro. Air. Berdarah Kidan. Tisu. Tisu. Ini pusakanya dijaga ketat oleh penunggu sini. Mungkin ini pusaka mungkin titisan yang dikurangin, mungkin yang tidak boleh diekspos tidak boleh diambil ya, dirahasiakan lah intinya untuk menjaga kelestarian tempat ini. Mungkin kalau ada orang yang ke sini, siapapun orang itu yang praktisi supranatural yang dimanapun, janganlah coba-coba ke sini untuk mengambil pusaka yang ada di sini. Karena itu sangat mengganggu aktivitas gaib di sini. Kita cuma bisa menyarankan itu ya, pemirsa. Kita pendapat lain. Saya akan mencoba berkomunikasi ya dengan makhluk yang ada di sini. Dan kita dapat jawaban kenapa tempat ini begitu dijaga, pusakanya itu semacam apa. Nanti kita insya Allah kita akan coba berkomunikasi dengan makhluk yang ada di sini. Alhamdulillah saya mendapatkan jawaban dari sosok makhluk yang ada di sebelah sini yang berjanji di sana. Menurut keterangan dia, pusaka yang ada di sana adalah berbentuk pedang yang nggak begitu panjang sih. Dan di ujungnya itu seperti bekas patah, ada bekas patahan. Sama itu kujang yang sebesar gini, nggak ada paksinya, nggak ada serangkanya. Yang bisa ada pengakuan biar lebih jelasnya nanti kita. Kalau masih ada juru kuncinya nanti kita tanyain lagi ke juru kuncinya biar lebih jelas kan. Kita wawancara lagi bersama ini Pak Menjalinya. Ya mungkin berhubung kondisi saya seperti ini, mungkin sampai sini penelusuran kita. Mohon maaf para pemirsa, kita belum bisa membuktikan apa berbentuk barang itu seperti apa, pusaka itu seperti apa. Gak bisa membuktikannya para pemirsa. Tadi saya hampir diserang, hampir celaka gitu, mendapat serangan dari gaib. Ya mungkin berhubung kondisi seperti ini, mungkin kita tutup aja ya, gimana Pak? Sobat Sengil, ternyata mungkin kali ini Ki Dano Wijaya belum bisa berhasil menemukan sesuatu barang di sini, karena beliau beralasan di sini ternyata dijaga ketat. Mungkin kita balik lagi ya, karena kondisi barangkali Ki Dano yang kurang sempit ya. Mohon maaf sekali lagi. Akibat serangan tadi yang Berarti dahsyat sekali ya Ki ya. Dahsyat sekali. Kita ikuti ngobrol sama juru kunci atau penjaga di makam Patirsan Ki Bagus Angin ini. Dari titik saya. Begini Pak, tadi pas kami melakukan penelusuran di sebelah sana,
saya melihat ada sebuah pusaka berupa pedang, tapi nggak panjang Pak. Cuma ujungnya kayak bekas patah, sama kujang satu yang seperti ini. Apakah Bapak tahu mengenai hal itu apa gimana? Coba jelaskan benda-benda itu. Kalau Alhamdulillah memang tadi betul dikatakan ya. Sekitar di sini memang tadi kalau memang ada yang senang koleksi mah gitu ya. Di rumpun bambu itu tepatnya paling pusaka. bisa Banyak kan dari kaca tadi besar. Ada satu yang memang terasa juga yang mau masuk di antara kru yang pengen masuk yang menjelaskan ada apa ini gitu, tapi alhamdulillah terkendali ya. Seperti kujang kalau keangkat, kalau kepegang oleh anak-anak sekarang, insya Allah nanti itu ada rasa takaburnya. iya benar. Apa sebuah benda bekas perjuangan dulu identik, dan kalau kujang itu Prabu Siliwangi yang punya, akhirnya disalahgunakan, akhirnya dipakai yang enggak gitu ya. Dapur yang patah itu ya banyak yang patah di antaranya, tapi alhamdulillah perjuangan demi perjuangan terciptanya hanya dengan melalui benda tersebut, melawan daripada mereka penjajah dengan senapan-senapan yang begitu luar biasa. Itu. Saya ucapkan terima kasih Pak Ono. Terima kasih atas waktunya. Saya pamit. Dan sebelum kita tutup juga, ini pesan buat rekan-rekan yang seperti jurkoci lainnya, tolong yang sedang diberikan satu kepercayaannya untuk memelihara situs-situs yang pejuang-pejuang yang ada, jangan dijadikan itu ladang bisnis. Iya, insya Allah. Tetap Ini sebuah pesan moral ya Pak. jalur ikhlas, percaya diri, rezeki Allah akan mengatur. Amin, amin, amin. Terima kasih atas kunjungan. Saya pamit Pak Kunci. Iya. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih ya atas kunjungannya. Buat rekan-rekan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kru kami mengalami gangguan di sini akibat gesekan. Saya coba. Air. Allah. Alhamdulillah ini Kasih air. Bismillahirrahmanirrahim. Masih sakit, puyeng? Hah? udah Hah? udah apa ya? Kenapa kamu tiba-tiba? Tadi sakit banget di sini. Seperti ada yang memukul apa gimana? Iya. Ya, memukul ya. Ada apa itu, Ki? Tadi ada akibat sebuah gesekan energi, mungkin ada sosok yang merasa terganggu gitu atas kehadiran kita. Ya maka dari itu kita sudah dari sini segera pulang gitu. Ya, Takutnya ada hal-hal yang lebih dari ini gitu. Sembuh kamu, Jak? Insya Allah, insya Allah. Ya, bismillah. Ayo. Pulang. Sobat Sungil, barangkali penelusuran ini di Makom Patilasannya Bagus Rangi dapat kita simpulkan yang namanya tempat ini ada satu keajaiban. Kanan kiri longsor, tapi di sini tetap utuh. Dan satu hal tadi yang dilakukan Ki Danung Wijaya ternyata luar biasa di sini. Akhirnya saya atas nama channel Jonas Sungil mohon subscribe, tonton, saksikan, dan mudah-mudahan kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Saya undur diri dari hadapan Sobat Sungil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.